Saya tertarik menggali lebih dalam soal legenda maling gentiri dan kawasan Ringin Sirah yang dianggap angker. Saya mengajak teman saya Intan, seorang indigo yang mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib. Intan, Hey Dis, di sini juga kamu ngapain di sini? jalan-jalan aja nih, lihat-lihat museum. Tan, katanya di belakang sana ada makamnya Eyang Boncolono. Mau ke sana? Iya. Boleh, ya. Yuk. Bersama Intan, saya menuju ke Ringin Sirah, tempat dikuburnya kepala maling gentiri alias Ki Boncolono. Intan, sekarang kan kita udah di depan Ringin Sirah, di mana di sini tempat kepala maling gentiri dikuburkan. Tepatnya di belakang sini, di bawah pohon beringin. Ya, di bawah pohon beringin. Makanya kenapa disebutnya dengan Ringin Sirah? Karena ringin itu berarti pohon beringin, sirah itu berarti kepala. Dan ini kan belakang kita kan digembok nih, Tan. Ini ya? Kita nggak bisa masuk kan? Iya. Karena sejak diambil alih oleh pengusaha lokal, Iya. jadi akses untuk ke sini itu terbatas banget. Di tembok juga ya ini ya. Iya. Gimana kalau kita coba jalan ke sana di sekali Kemana? aja ada jalan buat akses kita buat ngeliat lebih dekat. Yaudah yuk, coba. Karena kawasan Ringin Sirah kini sudah menjadi milik pribadi seorang pengusaha lokal, kami tidak bisa menelusuri langsung di dekat pohon beringin. Ini? Kayaknya di sini ada meja jadi bisa coba buat kita naik deh ya. Yaudah yuk, coba. Awas hati-hati, Tan. Mama Sebelah sini. Mama kucuk. Enggak, Bentar, apa jangan. goyang. Ya. Astagfirullahaladzim. Jelas banget ya dari sini ya. Itu tepat di bawah pohon itu kan. Di sini ya. Wow. Opsinya banyak banget. Assalamualaikum permisi, Pak. Coba deh aku lihat Di mana, Tan? di itu, jadi makamnya tepat di bawah situ. Iya, tepat di bawah pohon beringin ini. Kepalanya dia dikuburkan di bawah pohon beringin. Coba Tan lihat gambarnya, Tan. Goyang-goyang. Iya deh. Banyak orbs. Nih, Oh iya. orbs. Nih. Ya kan? Dia itu berbentuk apa aja, Tan? Kalau dibilang apa ada kepala yang dimakamin di sini, Hah? itu bener. Benar. Di sebelah mana posisinya? Ya di makamnya itu. Pas di sebelah kiri atau kanan? Enggak, di bawah pohon, di bawah pohon persis. Dan yang kamu lihat di sini ada makhluk astral Ya seperti ampun. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, jangan goyang. Itu negatif banget, Dis. Nggak kayak biasanya, jadi banyak jelmaan-jelmaan gitu. Soalnya aku dari tadi juga merasakan merinding Ya beda banget kan di sini. hawanya. Itu di sekitar situ tuh banyak banget. Sini nih. Ya, itu kan di dalam ada pagar lagi tuh. Ah, Dalamnya lagi makam kan. iya. Itu tuh justru bukan kepalanya itu yang dominan di sini, justru makhluk-makhluk lain yang di sini yang mereka dominan. Kayak ini kan udah tuh rumputnya aja kan panjang-panjang kayak gitu kan, berarti kan jarang dijamah
orang. Berarti nggak dirawat ya? Ya, dan udah nggak ada, emang udah nggak ada juru kuncinya di Coba Tan, yang barusan kamu ambil yang mana? Enggak. Nih. Di sebelah sini nih yang tadi aku bilang ada kerbaunya. Oh iya, banyak nih. Kuat semuanya, dominan semuanya. Orang ya main layangan, ya main layang itu kecantol ke itu loh apa ringinnya, lalu diambilnya itu secara disempal, nah, pohonnya. Nah, layangan kena pulang, manuknya besar sehingga mati. Masih musim begel SDSB itu di situ juga diiringin sirah itu juga dia tuh ada berapa 5 personil kalau nggak salah mau cari togel di situ. Terus pada saat itu dari salah satu seseorang itu harusnya kalau sebelum dia ke makam terus bersih, harus keramas dulu, mandi, dan itu ada personilnya tidak seperti itu gitu loh. Jadi dia pada saat sudah mulai mau mencari ternyata justru seperti orang kesetanan di situ. Ya, itu diarak terus dikata-katain gitu sama orang-orang di sekitarnya itu yang semuanya tuh kayak seneng nyiksa dia. Jadi sebelum dibunuh dia dicambuk dulu. Penelusuran malam pun berlanjut ke atas Bukit Mas Kumambang. Semoga Intan bisa membantu menjawab rasa penasaran saya akan legenda maling gentiri atau Ki Boncolono. Antar. Sekarang kita sudah ada di puncak Mas Kumambang, tepat di depan makamnya Ki Boncolono. Konon kata warga tubuhnya dimakamkan di sini, tetapi kepalanya dimakamkan di lapangan Joyoboyo, tepat di bawah pohon beringin. Itu biasanya sih orang menyebutnya dengan ringin sirah. Ya. Dan di sini kan yang kita lihat kan ada 3 makam Tan. Menurut penglihatan kamu seperti apa ya? Coba kita datengin satu persatu aja. Ayo, gimana? Ini di kanan kiri kita ada 3 makam ya. Satu, depan satu, di sebelah kiri aku. Ini makamnya siapa? Buat siapa aja, kayaknya kalau aku rasain dari energinya, yang di depan kita itu makamnya Boncolono, Ki Boncolono. Ki Boncolono. Terus di sebelah kiri aku itu Boncolono, Tumenggung Tumenggung Boncolono. Boncolono. Dan di sebelah kanan itu Mojoroto. Tumenggung Iya. Mojoroto juga. Ya benar. Dari energinya aja. Terus sekarang yang kamu lihat ada apa kan di situ? Energinya aja baru berasa banget kalau anget panas di sebelah kiri aku. Mungkin karena berdekatan dengan beliau. Terus sejauh ini yang aku lihat masih yang Boncolono itu yang depan situ, itu yang energinya yang paling kuat dan itu positif. Terus di sebelah kanan kiri kita ini beliau-beliau ini nggak ada hubungan persaudaraan atau apa dengan Boncolono. Jadi mereka sebenarnya orang lain tetapi hanya kenal saja jadi seperti saudara gitu. Tapi bentuknya seperti apa Tan? Yang kamu lihat di sebelah kiri? Kanan kiri physically manusia biasa. Terus tepat di belakang kamu ada pohon besar ini. Itu adalah penjaganya dari Boncolono. Sekarang dia ada di sini. Sekarang dia ada di sini tepat di depan pohon ini. Assalamualaikum. Sama. Dia ada di sini. Bentuknya seperti apa? Nggak begitu tinggi. Terus kayak setengah manusia, setengah bukan manusia gitu.
Dis, Ya di kan? makam ini yang tadi aku bilang makamnya Tumenggung Poncolono. Itu beliau waktu aku pejamin mata tadi sempat ngeliat mukanya saja, hanya mukanya aja, wajahnya aja. Itu yang nggak begitu tinggi juga, wajahnya khas, dan hidungnya biasa aja, maksudnya yang nggak mancung juga biasa, terus dengan tatapan mata tajam, bentuk mukanya bulat. Dia itu siapa? Poncolono. Enggak, maksud aku emang dia salah satu bekas. Beliau ini cuman teman aja yang juga istimewa, maksudnya bukan orang biasa. Beliau juga punya ilmu, terus kayak pendekar gitu deh di zamannya itu. Ya udah, mending kita coba ke Lanjut makam ke yang makam depan yang kita ini kedua Neta. ya. Oke. Yuk. Ini sebelah sini kan, Tan? Iya. Ini makam kedua yang menarik aku buat datang ke sini. Beliau adalah makam Mojoroto. Tumenggung Mojoroto. Mojoroto. Dia ini dulunya siapa? Bentar, aku coba buat flashback dulu ya. Beliau ini usianya sebenarnya nggak jauh berbeda. Dari ketiga ini nggak jauh berbeda, tapi yang ini agak lebih tua, selisih sedikit 2 tahun. Lebih tua daripada yang Ini Tumenggung Poncolono. Ya. Terus beliau ini juga orang berilmu juga, sama seperti Tumenggung. Tumenggung Poncolono. Ya, hampir sama. Jadi mereka berilmu, orang-orang yang suka menolong, hampir sama orang-orang yang suka menolong. Terus ini physically kurus, tinggi, lebih tinggi. Terus rambut lurus, pendek, kulit gelap. Coba Lanjut ke aja ya ke depannya. makam yang depan sini ya, Tan. Oke, yuk. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini yang aku bilang tadi, makam Ki Boncolono, Dis. Jadi dari pertama memang makam inilah yang energinya paling kuat, paling narik gitulah, positif tapi kuat banget. Energinya beda, coba kamu rasain. Yang di sini sama di makam yang kedua ini beda. Kan konon kata warga juga kan sering dibilang kalau umpama Ki Boncolono itu biasa disebut dengan maling gentiri. Ya. Ya kan? Dia kan apa namanya maling, dan itu tujuannya dia apa sih? Untuk apa? Oh, ya. Ya emang beliau ini Ki Boncolono ini emang sering mencuri, sering mengambil barang milik orang lain. Tapi sebenarnya tujuan beliau ini positif gitu loh. Jadi ambil-ambil barang itu kebanyakan dia ngambilnya sama orang-orang yang mendapatkan atau mempunyai barang-barang itu tuh dengan cara yang negatif. Maksud aku yang dengan bukan cara halal yang dia punya, ataupun yang barang-barang yang harta yang mereka punya itu tuh nggak halal gitu. Dan beliau itu tuh mengambil, mencuri sebenarnya buat nolong orang lain gitu. Jadi ngambil buat nolong orang lain. Terus gimana tuh tadi tubuhnya yang seperti kamu bilang apa? Ya itu diarak terus dikata-katain gitu sama orang-orang di sekitarnya itu yang semuanya tuh kayak seneng nyiksa dia. Jadi sebelum dibunuh dia dicambuk dulu. Badannya itu dicambuk yang benar-benar disiksa gitu. Terus sampai akhirnya dipenggal itu tadi. Kepalanya yang terakhir gitu. Terus menurut penglihatan kamu ada kemungkinan nggak sih badannya dia bisa disatukan kembali dengan kepalanya dia yang ada di bawah pohon beringin itu? Akan bisa hidup kembali atau enggak? Kalau buat hidup kembali enggak. Cuman vision yang aku dapat barusan
beliau ini sebenarnya gimana ya, masih masih ada, maksudnya masih ada, jiwanya itu masih sering ada di sini, masih ya seperti dia waktu hidup gitu. Jadi masih belum ada di alam yang seharusnya beliau ada, jadi kayak masih ada di sekitaran sini gitu, kadang masih kalau buat menampakkan sih di orang-orang tertentu ya. Dan beliau ini meninggalnya juga masih muda, Umur? Sekitaran umur berapa? sekitaran umur di bawah 50 tahun. Di bawah 50 tahun, masih muda. Kan yang seperti kamu bilang dia itu kan mencuri. Tapi apakah dia juga punya, maksudnya istilahnya udah berkeluarga atau belum? Karena mencurinya itu kan buat menolong ini kan, buat orang-orang yang istilahnya orang yang nggak punya kayak gitu kan, orang yang nggak berada. Iya, Tapi maksud aku dia itu sendiri punya nggak? Maksudnya istilah udah berkeluarga apa belum? yang aku lihat sih belum. Belum. Yang aku lihat sih belum. Memang dari udah lama dia mencuri seperti itu, tapi emang semuanya buat membantu orang, buat orang lain gitu. Bahkan dirinya sendiri, bukan buat dirinya sendiri gitu, emang bener-bener buat orang lain. Buat orang lain. Ya udah ya kan, kita mending turun ke bawah sana aja kali ya. Oke, iya. Yuk, Ya. selamat masuk. Kisah maling gentiri atau Ki Bonjolono masih hidup di benak warga Kediri. Seperti juga kisah Si Pitung bagi warga Betawi. Keberanian dan kesaktian sang pendekar hanya dia gunakan untuk membantu rakyat jelata yang tertindas, bukan untuk kepentingan pribadi semata. Sosok maling budiman Ki Bonjolono bisa jadi simbol perlawanan rakyat yang tertindas ketidakadilan. Hingga kini, warga merindukan hadirnya sosok pemimpin berani seperti Maling Gentiri.